Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dengan Pak Dede. Insya Allah pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam tentang pelajaran 2. Marilah kita sama-sama buka pelajaran pendidikan agama Islam dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asik bisa membaca surat An-Nasr. Sudahkah kamu hafal surat An-Nasr? Tentunya sudah kan? Anak muslim harus hafal surat An-Nasr. Surat ini termasuk surat pendek yang mudah dihafalkan. Agar hafalanmu tidak segera hilang, bacalah berulang-ulang surat ini di dalam sholat atau pada setiap ada kesempatan. Surat An-Nasr terdiri atas 3 ayat. Kata An-Nasr artinya pertolongan yang diambil dari ayat pertama. Surat ini menerangkan tentang berita gembira tentang kemenangan yang akan diraih Rasulullah SAW dan berbondong-bondongnya masyarakat memeluk agama Islam. Nah, ayo pastikan segera bahwa kamu mampu menghafalnya. Isi materi: membaca kalimat dalam surat An-Nasr, menulis kalimat-kalimat dalam surat An-Nasr, menghafal surat An-Nasr. Membaca kalimat dalam surat An-Nasr. Surat An-Nasr termasuk surat Madaniyah karena diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. An-Nasr berarti pertolongan. Hal itu sesuai dengan kandungannya yang menjelaskan tentang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam. Surat An-Nasr menceritakan tentang peristiwa Fathul Mekah. Arti Fathul Mekah adalah penaklukan kota Mekah. Pada waktu itu, kota Mekah dikuasai oleh orang-orang kafir. Mereka melarang Nabi dan umat Islam masuk ke kota Mekah. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin memasuki kota Mekah dengan damai. Nabi Muhammad SAW mengajak semua orang Mekah untuk mengikuti ajaran Islam dan melarang mereka menyembah berhala. Penduduk kota Mekah menerima ajaran Rasulullah SAW dengan sukarela. Terbukalah kota Mekah bagi kaum muslimin. Sejak saat itu, umat Islam mendapat kebebasan untuk menunaikan ibadah haji. Umat Islam tidak takut lagi dengan orang-orang kafir. Nah, setelah mengetahui sejarah dari surat An-Nasr, mari kita teruskan dengan membaca surat An-Nasr dengan makhraj yang benar. Sebelum membacanya, kita awali dengan bacaan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah,
Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhan dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Tobat. Ketika membaca kalimat-kalimat dalam surat An-Nasr, kita perlu memperhatikan makhraj dan tajwid. Apa itu makhraj? Makhraj adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah. Sedangkan tajwid adalah cara membaca kalimat yang berharokat, apakah dibaca panjang atau pendek, apakah dibaca terang atau mendengung. Untuk itu, perhatikan ketentuan-ketentuan berikut ini. 1. Memperhatikan bacaan qalqalah. Qalqalah itu huruf yang dibaca memantul. Huruf qalqalah terdiri dari huruf qaf, to, ba, jim, ini salah ya, jim, dan dal. Huruf-huruf tersebut disukun harus dibaca memantul. Kedua, melafalkan huruf shad berbeda dengan melafalkan huruf sin. Huruf shad membacanya dengan bibir agak ke depan, seperti hendak bersiul. Shad, shad. Ketiga, panjang pendeknya juga harus diperhatikan, seperti ketika membaca. Coba baca ayat berikut dengan makhraj dan tajwid yang benar. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhulu. Nah, ini ada qalqalah ya. Wa ra'aitan nasa ini ada qalqalah pantulan yad. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. B. Menulis kalimat-kalimat dalam surat An-Nasr. Perhatikan ayat pertama dari surat An-Nasr berikut ini. Perhatikan bentuk perubahan hurufnya ketika ditulis bersambung. Ayat pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Pertanyaan, huruf hijaiyah yang tidak berubah, pernyataan huruf hijaiyah yang tidak berubah bentuk dari idza jaa nasrullahi wal fath. Ini ada 5 huruf yang tidak berubah bentuk. Yang pertama, alif. Alif ketika ada di awal, di tengah, ataupun di akhir, tulisannya atau bentuknya tetap seperti alif. Yang kedua, dha. Dha ini ketika ada di awal, hurufnya tetap dha, bentuknya tetap seperti ini. Ketika di tengah, kalau di tengah tidak bisa. Ketika di akhir, kalau di akhir bentuknya tetap seperti ini. Hamzah sama ya, ro sama, bentuknya tetap seperti ini. Waw sama seperti ini. Kemudian pernyataan yang kedua, huruf hijaiyah yang berubah bentuk. Jim, nun, shad, ha, fa. Shad ketika nasru, ketika di tengah, huruf yang ke bawahnya hilang ya, tulisan yang ke bawahnya dari huruf shad itu hilang. Jim ketika ada di awal, jim ini ditarik lurus ya. Nun ketika ada di tengah, nun disambungkan dengan huruf shad. Ha ketika ada di akhir, Allah, ha itu berbentuk lingkaran kayak buah salak di akhir ya. Kemudian fa ketika ada di tengah, itu dia bentuknya kecil, ada titiknya ya, berubah bentuk dari huruf awal. Kemudian pernyataan yang ketiga, huruf hijaiyah yang dapat menyambung huruf di depannya, yaitu jim, nun, shad, lam, fa, dan ta. Yang keempat,
huruf hijaiyah yang tidak dapat menyambung huruf di depannya, yaitu alif. Alif tidak bisa disambungkan dengan huruf setelahnya. Ketika ada alif dengan jim, maka alif tetap terpisah. Ya. Kemudian nun. Nun tidak dapat menyambung huruf di depannya. Shod, lam, fa, dan ta. Huruf yang dapat menyambung huruf di depannya ya. Ada yang tidak dapat menyambung. Tadi salah Bapak, salah baca ya. Yang ketiga itu huruf yang dapat menyambung huruf di depannya. Jim, setelah jim bisa disambungkan dengan huruf yang lain. Nun, shod, lam, fa, dan ta. Ada huruf yang tidak dapat menyambung huruf di depannya, yaitu alif, la, ain, waw. Ya. Itu nggak bisa. Ada satu lagi ro nggak bisa ya, tidak bisa disambung dengan huruf di depannya. Mari berlatih menulis surat Al-Fatihah. Silakan kalian siapkan buku tulis atau kertas. Kalian saling ulang huruf-huruf hijaiyah yang ada pada Quran surat An-Nasr. Lanjutkan latihan menulis ayat yang kedua dan ketiga dengan cara sebagaimana di atas. Berlatihlah sampai tulisanmu benar. C. Menghafal surat An-Nasr. Ya, setelah belajar dan menulis surat An-Nasr, mari belajar menghafal surat tersebut hingga benar-benar hafal. Surat An-Nasr termasuk surat pendek. Jumlah ayatnya hanya 3. Kamu pasti bisa cepat menghafalnya. Bacalah secara berulang-ulang ayat demi ayat. Mulailah dari ayat pertama sebagai berikut. Idza jaa nasrullahi wal fath. Diulang lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sekali lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Hanya jangan lupa wal fath. Ada hak ya ujungnya. Lanjutkan dengan ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, silahkan ulang. Setelah hafal ayat yang kedua, teruskan dengan ayat yang ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Itu ya. Ketika kamu melaksanakan sholat, bacalah surat An-Nasr setelah membaca surat Al-Fatihah. Semakin sering kamu membaca, semakin cepat kamu menghafal. Menghafalkan surat An-Nasr harus dengan rasa percaya diri. Mintalah ayah dan ibu membimbingmu di rumah. Dengan belajar keras, kamu akan berhasil. Jangan pernah putus asa, karena putus asa dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar surat An-Nasr. Kita syukuri, kita pahami, dan kita renungkan isi kandungan Quran surat An-Nasr, yaitu berkaitan dengan peristiwa Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Ketika kaum muslimin dilarang untuk mengunjungi kota Mekah, kemudian Rasulullah membawa pasukannya dan membuka kota Mekah tanpa banyak mengorbankan atau ada pertumpahan darah. Ya, semuanya bisa dibuka dengan aman, terkendali. Bahkan penduduk Mekah yang ada pada waktu itu, mereka berbondong-bondong masuk
ke dalam agama Islam. Demikian dari Bapak. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.